Halo Sobat Denpasar Mengajar, jumpa lagi dengan Pak Wite. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas tentang fisika, materi gaya normal. Sebelum kita bahas, silakan Sobat Denpasar Mengajar like, share, dan subscribe channel Denpasar Mengajar agar Sobat Denpasar Mengajar selalu mendapatkan informasi terkini dari Denpasar Mengajar. Oke, Sobat Denpasar Mengajar, kita langsung ya. Nah, yang pertama kita perlu tahu dulu definisi dari gaya normal. Oke, jadi gaya normal ya, gaya normal adalah Oke, gaya normal adalah gaya reaksi akibat benda yang menekan bidang. Jadi gaya normal itu sebenarnya adalah gaya reaksi dari bidang akibat adanya benda yang menekan bidang, ya. Kemudian, nah, simbol dari gaya normal, ya. Simbolnya adalah N besar, ya, N kapital ya. Oke, kepanjangannya adalah normal. Nah, kemudian rumusan dari gaya normal itu tergantung dari dua hal. Yang pertama, bentuk bidangnya. Yang kedua adalah kondisi benda pada bidang tersebut. Oke, untuk lebih jelas, Bapak akan coba tuliskan berbagai macam bentuk bidang dan kondisi benda yang berada pada bidang tersebut. Oke, yang pertama ya. Yang pertama misalnya bidangnya datar. Oke, bidang datar. Kemudian ada benda di atasnya. Oke, ada benda di atasnya. Nah, kalau kita gambar gaya-gaya yang bekerja pada bidang ini ya. Oke, ini bidangnya ya. Oke, Pak gambar gaya-gayanya. Yang pertama pasti ada gaya ke bawah ya. Gaya ke bawah. Gaya ke bawah itu apa? Gaya ke bawah itu gaya berat. Gaya berat itu adalah M kali G, massa kali gravitasi. Terus ada gaya normal. Gaya normal itu gaya yang reaksi dari bidang. Sebenarnya ini satu garis lurus ya. Tapi Bapak tuliskan di samping aja biar jelas. Ya. Oke, jadi di sini adalah N. Nah, untuk kasus yang pertama ini, menentukan besarnya gaya normal itu berdasarkan gaya-gaya yang arahnya vertikal atau kita simbolkan dengan sigma Fy. Ya. Nah, karena bendanya tidak bergerak ke atas atau ke bawah, maka sigma Fy ini adalah 0. Nah, di sini adalah berlaku hukum Newton juga ya. Oke, jadi kemudian sigma Fy ini apa? Oke, kita ada dua gaya, gaya ke atas dan ke bawah. Ke atasnya adalah gaya normal, ke bawahnya adalah gaya berat. Ya, kita bisa tuliskan rumusannya N dikurangi M kali G ya. Atau dibalik juga nggak masalah. Tapi pada umumnya yang ke atas positif, yang ke bawah kita tuliskan negatif ya. N dikurangi M kali G sama dengan 0. Nah, N-nya berarti berapa? M kali G. Jadi untuk kasus yang pertama ini, besarnya gaya normal atau rumusan dari gaya normal adalah N sama dengan M kali G. Oke, itu Sobat Denpasar Mengajar. Contoh yang pertama. Oke, Bapak coba tuliskan contoh yang kedua. Nah, Bapak gambar sebuah bidang. Bidangnya sekarang bidang miring. Nah, bidang miring dengan sudut theta.
Oke, bendanya berada di bidang miring. Oke. Nah, dari gambar ini kita sekarang coba tuliskan gaya-gaya yang berpengaruh terhadap benda ini. Oke, yang pertama pasti ada gaya yang selalu menuju pusat bumi. Namanya apa? Gaya berat ya, atau M kali G. Nah, di sini kemudian gaya yang berikutnya adalah gaya yang tegak lurus bidang. Jadi ke sini ya, tegak lurus bidang. Oke. Dan sudutnya nanti pasti di sini, theta. Karena di sini theta, maka di sini juga theta. Nah, berdasarkan konsep dari trigonometri, maka besarnya gaya yang kedua yang Pak gambar ini adalah M kali G kali cos theta. Kemudian ada gaya reaksi dari bidang, namanya gaya normal. Gaya normal itu ke atas, tegak lurus bidang. Oke, jadi ini N. Ya. Nah, berdasarkan gambar yang Bapak tulis, maka kita bisa tulis rumusan dari hukum Newtonnya menjadi sigma Fy sama dengan 0. Ya, karena bendanya tidak ke atas atau ke bawah dari bidang. Ya. Nah, di sini nanti apa? Oke, kita tuliskan rumusannya menjadi N dikurangi M kali G kali cos theta sama dengan 0. Sehingga rumusan dari gaya normal kasus yang kedua ini menjadi N sama dengan M kali G kali cos theta. Oke? Oke, Sobat Denpasar Mengajar, Bapak baru berikan 2 contoh kasus menentukan rumusan dari gaya normal. Selanjutnya Bapak akan kasih 2 contoh kasus berikutnya. Oke, Sobat Denpasar Mengajar, Bapak tuliskan contoh kasus mencari gaya normal yang ketiga ya. Oke, misalnya gambarnya bidangnya bidang datar kembali ya. Ada sebuah benda. Nah, benda ini ternyata ditarik dengan arah membentuk sudut ya terhadap horizontal. Ini F. Nah, di sini nanti sudutnya sebesar theta. Oke. Nah, kalau kita lihat kasus yang ketiga, maka ya terlebih dahulu kita gambar gaya-gayanya ya. Oke, yang pertama tetap pasti ada gaya yang menuju pusat bumi ya, M kali G. Terus nah di F, oke, di F ya, karena dia membentuk sudut, maka gaya dari F harus kita rinci ya, secara horizontal dan secara vertikal. Oke, kalau kita rinci secara ini horizontal, ini menjadi besarnya berapa? Ya, ini jadi F cos theta. Kemudian kalau secara vertikal, ini menjadi F sin ya theta. Nah, ya. Kemudian ada lagi satu gaya reaksi dari bidang, namanya gaya normal. Jadi di sini N, ya. Oke. Kita tulis rumusan dari hukum Newtonnya. Sigma Fy sama dengan 0. Kembali ya. Kenapa? Karena bendanya tidak naik dan tidak turun, ya. Nah, sekarang sigma Fy ini ya, sigma Fy ini gaya-gayanya apa saja? Yang ke atas ada M. Ada yang ke atas lagi? Oh, ada. Berarti ditambah ya, ditambah F sin theta. Ada yang ke bawah? Ada. Dikurang M kali G sama dengan 0. Ya, nanti kita pindahin ya, F sin theta kita pindahin, M kali G juga kita pindahin sehingga dapat rumusan gaya normal. Kasus yang ketiga adalah
M kali G dikurangi F sin theta. Ya. Itu contoh kasus yang ketiga. Nah, sekarang Bapak tuliskan contoh kasus yang keempat. Ya. Nah, ini ada sebuah benda juga di bidang datar. Nah, diberikan gaya, tapi arah gayanya seperti ini. Oke, dari atas ke bawah. Gayanya membentuk sudut theta secara horizontal. Ya. Nah, ini gaya F. Oke. Nah, kalau kasus yang keempat ini, kita tuliskan gaya-gayanya tetap yang pertama gaya ke bawah. Itu M kali G. Kemudian kita rinci gaya F-nya. Oke, secara horizontal kita rinci ini menjadi adalah F cos theta. Kemudian yang ke bawah ya, yang vertikal itu F sin theta. Dan gaya reaksi yang diberikan bidang atau istilahnya gaya normal ya, kita tuliskan N. Nah, dari kasus yang keempat ini kita tuliskan formulanya. Sigma Fy sama dengan 0. Oke. Kita tuliskan gaya yang ke atas apa saja? N ya. Ada lagi gaya ke atas? Tidak ya? Ya, yang ke bawah apa? Oke, M kali G. Ya, berarti dikurang. Apa lagi? Oh, itu ada F sin theta. Ini sama dengan 0. Nah, oke. Nanti kita pindahin M kali G, kita pindahin F sin theta, kita pindahin ke kanan. Jadi dapat rumusan dari gaya normal menjadi N sama dengan M kali G ditambah F sin theta. Oke, Sobat Denpasar mengajar, demikian penjelasan singkat dari Bapak. Ingat, rumusan dari gaya normal itu tergantung dari bentuk bidang dan juga kondisi benda yang ada pada bidang tersebut. Termasuk juga apakah ada gaya yang bekerja pada benda tersebut. Jadi, demikian penjelasan Bapak kali ini. Ya, silakan Sobat Denpasar mengajar menyimak video-video Bapak berikutnya dan tetap diingat, belajar bersama Denpasar mengajar pasti fun.